Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqa. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang terbaik dan terindah yang hari ini kita rasakan. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Yang kita miliki adalah sisa dari perjalanan hidup kita. Terlepas dari masa lalu, apa yang telah kita lakukan, yang bisa kita ikhtiarkan adalah menyempurnakannya dengan menyadari, dengan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi Al-Ustadz mengutip ataupun membaca surat Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Alimun bima ta'malun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah apa yang telah kita lakukan untuk masa yang akan datang, sehingga kita selama ini memahami atau selalu disampaikan di dalam mimbar adalah terkait dengan hidup dan mati manusia. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu memang disiapkan untuk orang yang hidup, untuk masa depan. Hanya kesadaran kita lebih banyak ketika seseorang meninggal dunia, kita baru membaca Al-Quran. Padahal mestinya adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Artinya adalah petunjuk orang yang hidup untuk senantiasa hidup dan untuk menyempurnakan pengabdiannya. Sehingga di situ banyak sekali berbagai macam informasi tentang kehidupan, terutama yang terkait dengan historis adalah perjalanan umat manusia pada masa yang lalu. Siapa yang ingkar, siapa yang soleh, itulah kisah dari generasi ke generasi. Sehingga Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, memberikan suatu perhatian kepada kita untuk memaksimalkan akal pikiran manusia. Wal tandur ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang terjadi pada generasi-generasi yang telah lalu, terutama yang Allah berikan azab karena keingkaran, karena kemaksiatan yang dilakukan. Yang itu semuanya menjadi suatu pelajaran bagi generasi yang sekarang, agar kita tidak mengikuti jejak para generasi yang dahulu yang Allah berikan azab kepada mereka, supaya kita selamat dalam perjalanan kehidupan ini. Maka informasi terkait dengan ilmu pengetahuan, bagaimana Allah mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berpengetahuan, orang yang menuntut ilmu, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Karena peradaban ini berkembang dari masa lalu
yang mungkin teknologinya sederhana. Padahal teknologi ini adalah sebagai alat media manusia untuk mempermudah kehidupannya. Sehingga generasi sekarang amal solehnya terletak pada bagaimana memanfaatkan teknologi, memanfaatkan pengetahuannya untuk menjadi bermanfaat. Memang hasil temuan dari ilmu pengetahuan itu adalah bersifat netral, tergantung dari siapa yang memanfaatkan. Orang soleh mestinya memanfaatkannya untuk sebaik-baiknya, untuk keselamatan di dunianya. Sebaliknya, orang yang ingkar memanfaatkannya itu hanya untuk menturuti hawa nafsunya. Maka jihad yang akbar, jihad yang besar itu adalah bukan mengangkat senjata, tetapi jihad yang besar adalah menahan, melawan dan mengendalikan hawa nafsu kita untuk agar senantiasa di dalam track atau di dalam jalan yang benar. Karena ajaran Islam diberikan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga apa yang dilakukan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ending dari perjalanan manusia dalam kehidupan ini adalah agar manusia mencapai derajat atau level la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, karena itu semulia-mulianya. Di dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk mempertahankan itu harus dilatih setiap saat, diperbarui keimanan kita setiap saat. Maqasid dari sholat atau tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan ibadah yang kita lakukan itu adalah bisa menggugurkan dari dosa-dosa kita yang lalu, sehingga kita diampuni segala dosa dan kesalahan dan dimasukkan dalam golongan orang yang beruntung dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.